Waalaikumsalam. Salam. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Sehat, Miss. Ya, silakan diaktifkan dulu kameranya ya. Mohon maaf tadi saya sambil rapat, jadi sedikit terlambat ya masuk ke Gmail-nya. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya. Ya, saya akan mengecek kehadiran dulu ya. Oke, baik ya, saya mulai untuk mengecek kehadiran dulu. Jerry sudah hadir? Hadir, Bu, hadir. Ya, oke. Indah? Hadir, Ibu. Ya, Indah mana? Indah? Oh ya, sudah hadir ya. Ya, Happy Natalia? Hadir, Bu. Ya, oke. Muhammad Haikal? Ya, bisa buka kamera Muhammad Haikal? Ya, bisa dibuka dulu kameranya. Maaf, Mem, ini Mm-mm. terkendala jaringan. Oh, oke deh. Tapi suara saya jelas. Halo, Haikal. Jelas, Miss. Ya, oke. Yang penting bisa mengikuti ya. Devin? Hadir, Bu. Devin, oke. Mayona? Hadir, Miss. Ya, oke. Nabila? Hadir, Miss. Mana Nabila? Saya hadir. Oh ya, oke. Nabila. Nadine? Hadir, Miss. Maaf ya, saya nggak bisa on cam soalnya handphone saya lagi panas banget, Miss. Lagi demam ya? Handphone saya, iya. Iya, oke. Nadine. Iya, Lasya? Hadir, Miss. Oke, Lasya. Pauline? Hadir, Miss. Pauline. Nur Afifah? Nur Afifah? Mana ya? Belum ada ya? Aura? Hadir. Hadir, Miss. Oke. Syifa Salsabila belum hadir. Savana? Hadir, Miss. Ya. Mana Savana ya? Halo, Miss. Halo. Hadir di sini. Ya, oke. Savana. Indri? Hadir. Indri. Hadir. Mana ya? Oh ya, sudah. Indri. Reva? Hadir, Miss. Ya, oke. Reva. Nur Afifah sudah. Wifdan? Hadir, Miss. Ya, oke. Wifdan. Cindy Aulia? Hadir, Miss. Oke, Cindy. Agus Mahfud. Halo, Agus. Ya, oke. Hadir, Miss. Ya. Ya, sebentar ya. Ini saya save dulu. Belum semua ya. Miss, maaf saya belum ke absen. Iya, sebentar. Ini saya save dulu yang halaman pertama. Karena sebelum bisa buka akademia, jadi saya ambil dari e-learning gitu ya. Ini ada halaman keduanya.
Tiara, hadir? Hadir, Miss. Oke, Tiara. Cindy, Luciani, Hadir, Miss. mana? Oh ya, sudah masuk Cindy. Filza, Hadir. mana Filza? Oh ya, masuk dulu. Atalah, Hadir, Miss. mana? Oke, Atalah. Muhammad Diaroben, Hadir, Miss. oke. Kartika, Hadir, Miss. ya oke, Kartika. Syakila, ya oke, Syakila. Rindu, Hadir, Miss. ya oke. Baik. Ya, beberapa belum ada yang masih belum hadir ya, belum ada keterangan juga. Oke, sudah saya save. Nur Afifah. Oke. Nur Afifah. Saya hadir. Ya, oke. Baik. Ya, sudah ya. Belum, nggak ada tambahan lagi kan ya? Yang baru masuk. Ya, baik. Ya, jadi kita bertemu lagi ya untuk satu semester ke depan di mata kuliah yang berbeda. Di sini di mata kuliah menulis kreatif ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi nanti kita satu semester ke depan kalau yang di perkuliahan sebelumnya itu kan lebih ditekankan ke penulisan secara akademik ya, jadi lebih formal tulisan-tulisannya seperti itu. Kemudian juga ragam bahasa yang digunakan tentu wajib ya harus baku kalau di yang sebelumnya ya, yang akademik. Nah, tetapi sekarang dari objek mata kuliahnya ini lebih ke menulis kreatif. Nah, kalau menulis kreatif, apa yang ada di gambaran kalian nih? Mata kuliah menulis kreatif itu sebetulnya membicarakan tentang apa? Seperti itu. Oke, ini Syifa ya? Iya, maaf Miss, saya lagi dicas tadi. Apanya yang lagi dicas? Handphonenya saya habis baru mandi, baru turun. Sorry Miss. Oke, ya, baru ini ya, join ya. Baik, ya kira-kira tadi yang saya tanyakan, adakah yang sudah membaca RPS, Rencana Pembelajaran Semester? RPS-nya ada yang udah baca belum? Udah masuk di learning kan? Nah, di e-learning itu sebetulnya kan sudah ada tuh RPS ya. Lalu saya juga udah memberikan 2 buku e-book ya, full semua ya, full text semua. Ada e-book pengantar sastra dan e-book mengenal proses kreatif. Nah, mungkin ada yang udah buka e-booknya, itu dua-duanya kan membicarakan satu bidang yang sama. Begitu ya. Nah, tetapi di RPS itu sebetulnya ada dua bahasan yang berbeda kalau ditarik benang merahnya begitu ya. Gimana, ada yang udah buka? Kalau enggak buka sekarang, coba kita sama-sama buka sekarang. Yang pertama RPS-nya dulu ya, Rancangan Pembelajaran Semester. Oke, silakan boleh dibuka juga mungkin dari handphone ya. Ini saya tampilkan dulu. Oke, ini sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Baik, jadi menulis kreatif. Nah, ini diberikan sebetulnya ini 3 SKS ya. Jadi bukan 2 SKS, tapi 3 SKS. Nah, kemudian dosen pengampunya, saya ya, sudah tahu ya namanya ya, Linda Sari Wulandari. Nah, jangan salah menulisnya ya.
Ya jadi kan sebelumnya juga semester lalu kita sudah belajar ya di menulis akademik. Nah, jadi di semester ini dengan saya lagi di mata kuliah menulis kreatif seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaannya dengan menulis akademik? Jadi kalau menulis akademik kan lebih difokuskan ke penulisan seperti penulisan yang diarahkan ke tugas akhir ya, skripsi. Jadi cenderung formal begitu ya, jurnal yang seperti itu. Nah, tetapi kalau di mata kuliah menulis kreatif ini lebih ke teks-teks yang ringan, yaitu teks-teks fiksi dan non-fiksi seperti itu ya. Nah, kemudian teks non-fiksinya itu sendiri nanti arahnya itu ke penulisan karya-karya yang dikaitkan dengan karya yang diterbitkan untuk media massa gitu ya, baik cetak maupun elektronik dan juga media sosial begitu ya. Nah, yang berikutnya menulis kritik dan revisi. Jadi menulis kritiknya terhadap apa? Yaitu terhadap karya-karya fiksi dan non-fiksi. Lalu ada studi kasus. Nah, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini menulis teks fiksi dan non-fiksi baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia dengan baik dengan pengembangan pada keilmuan kasus yang menjadi kritik literasi. Nah, capaian pembelajaran khususnya mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar dan terminologi menulis fiksi. Mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar dan terminologi menulis kreatif non-fiksi. Mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar dan terminologi menulis novel grafis dan puisi. Nah, tetapi di sini menulis novel grafisnya tidak ya. Jadi nanti saya ganti aja lebih ke arah menulis cerpen. Begitu ya, menulis cerpen dan puisi. Karena kalau menulis novel itu takutnya tidak terburu ya, karena kan kalau novel itu harus dalam bentuk buku begitu. Nah, jadi di sini nanti untuk yang ditulis itu lebih ke arah cerpen dan puisi begitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan bidang sastra begitu. Jadi kalau dibagi dua menulis kreatif ini dibagi jadi dua bidang, yaitu yang satu bidangnya ini bidang sastra, yang satu lagi bidangnya bidang jurnalistik gitu ya. Nah, itu ya, jadi harus paham dulu itu. Nah, yang berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan membaca kritis untuk mengkritisi fiksi. Itu seperti novel, grafis, dan puisi. Nah, kalau yang terkait dengan membaca, ini membaca, ya kalau membaca itu tentu ya, novel, puisi ini harus dibaca. Nah, untuk yang novel dan puisi nanti juga kita akan diskusikan ya nanti secara berkelompok. Jadi kalian mengkritisi satu novel karya sastrawan Indonesia begitu ya, dan puisi karya sastrawan Indonesia, lalu nanti dikritik ya menggunakan teknik kritik sastra begitu ya. Nah, kemudian yang non-fiksi ini lebih ke arah esai dan berita ya, baik milik sendiri maupun teman sebaya, begitu ya. Nah, jadi nanti juga kan menulis ya, nah yang di bagian yang menulisnya itu, lebih menulis cerpen dan puisi, itu juga nanti kalian akan bertukar karya dengan teman, dan nanti itu dilakukan kritik terhadap karya tersebut sesuai dengan indikator-indikator penilaian yang diberikan. Nah, berikutnya, mahasiswa mampu mengikuti workshop metode kritik. Nah, untuk workshopnya sendiri, teman-teman bisa mengikuti pelatihan, boleh online maupun offline di luar kelas ya. Jadi bukan di kelas ini ikut workshopnya, tetapi nanti yang dibawa ke kelas itu sudah dalam bentuk sertifikat dan laporan sudah mengikuti pelatihan. Laporan berisi apa? Jadi di situ ada dokumentasinya, misalnya acaranya apa, flyernya, kemudian pembicaranya siapa, mengenai apa, kemudian rangkaian acaranya itu bagaimana, ya semacam laporan kegiatan lah ya. Nanti saya juga kasih contoh pembuatan laporannya, begitu ya. Nah, jadi
Untuk workshopnya sendiri ini akan menjadi nilai akhir 20% untuk penilaian aktivitas partisipasi gitu ya. Nah, itu ya terkait workshop. Maksimal dikumpulkannya minggu ke-14 ya. Sekitar bulan Mei kalau tidak salah sih gitu ya. Nah, jadi sekitar bulan Mei tanggal berapa ya? Minggu ke-14 itu saya udah tanya. Sekitar tanggal 21 Mei. Ya, karena kan Rabu ya. Jadi 21 Mei itu laporan laporan workshopnya udah harus dibawa untuk menarik nilai aktivitas partisipatif ya, teman-teman. Jadi udah ada sertifikat, terus di sertifikatnya juga tertera di situ ikut workshopnya berapa JP gitu ya. Nah, usahakan di situ tertera lah ya begitu ya, karena kalau workshop itu pelatihan itu harus ada JP-nya, jam pelatihan begitu ya. Nah, ini boleh ikut satu pelatihan bersama-sama ya, satu kelas semuanya ikut begitu, atau kalau misalnya mau beda-beda juga boleh sih begitu ya. Pokoknya yang penting sesuaikan aja sama jadwal kalian ya, boleh pas weekend misalnya seperti itu, boleh online atau offline begitu. Jadi ini saya bebaskan aja workshopnya itu di luar begitu ya. Ini maksudnya apa? Supaya mahasiswa itu mendapatkan ilmu yang lebih gitu ya, di luar kelas, intinya seperti itu ya, terkait dengan workshop. Jadi yang dibawa ke kelas saya itu nanti sudah bukti pelatihannya, intinya seperti itu yang dikumpulkan tadi. Sekali lagi di tanggal tadi ya udah dicatat ya, tanggal 21 ya, 21 Mei 2025 ya. Itu udah dibawa buktinya ya. Jadi sebelum UAS. Nah, mahasiswa mampu menyarankan revisi dan proses penulisan kreatif sebagai studi kasus. Nah, ini nanti juga tugasnya diberikan sebagai PBL kalau yang ini ya, nilainya 30%. Jadi poin 5 sama 6 kemampuan ini kemampuan yang dinilai 50% sendiri ya. Jadi tolong dapat dikerjakan, diikuti dengan sebaik mungkin supaya ini kan 3 SKS, ini bisa semuanya mendapatkan nilai A, begitu ya, nilai yang maksimal. Oke. Yang berikutnya, metode penilaian. Ini ada sedikit perbedaan dengan yang ini ya. Jadi sekali lagi aktivitas partisipasif itu 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis tidak ada, UTS UAS 20% gitu ya. Jadi ini masing-masing 20% begitu ya. Jadi saya ada modifikasi sedikit di metode penilaian begitu. Daftar referensi. Nah, referensi yang digunakan pakai buku yang saya kasih aja ya di e-learning itu karena sudah lebih jelas dan itu sudah full text bukunya. Nah, untuk buku-buku yang terkait buku non-fiksi itu nanti diberikannya setelah UTS. Jadi sampai UTS selama 10 berapa kali berarti ya di sini? Selama berapa 16 7 ya 7 kali ya 7 kali pertemuan itu kita pakai 2 buku itu ya, 2 buku yang saya kasih di e-learning begitu ya. Di situ ada bukunya, sudah ada pengantar sastra dan mengenai proses kreatif yang dilakukan oleh sastrawan begitu ya. Nah, yang berikutnya ini ada jadwal pembelajaran. Nah, tapi saya juga modifikasi ya terkait jadwal pembelajarannya di sini. Kalau di sini kan minggu ke-1, ke-2 ini terkait dengan teknik menulis fiksi. 3, 4 menulis non-fiksi. Nah, jadi ada fiksi, ada non-fiksi begitu ya, selang-seling. Nah, tetapi di sini saya modifikasi, saya udah buat catatannya. Ini sebentar saya share screen lagi. Sudah membuat catatan untuk 14 kali ya, 14 kali pertemuan, boleh dicatat atau di screenshot dulu. Nah, karena ini ada rancangannya. Ini saya share screen dulu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ini pertemuan pertama ya, jadi penjelasan terkait RPS. Nah, ini yang sedang saya lakukan ya. Yang kita lakukan,
RPS mata kuliah dan definisi pengantar fiksi begitu ya. Jadi kita mengenal dulu apa sih fiksi yang dimaksud di sini, yaitu arahnya ke arah karya sastra ya kalau fiksi itu. Lalu di sini minggu berikutnya di sini ada tugas kelompok sebetulnya ya terkait dengan mempresentasikan hasil diskusi, meriset atau di sini menelusuri dan mengeksplorasi terkait dengan perkembangan sastra berdasarkan angkatan dan alirannya begitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk minggu depan begitu ya, yang ini presentasi perkembangan sastra dan alirannya. Lalu yang berikutnya pertemuan minggu ketiga di sini teknik menulis fiksi begitu ya, sastra begitu. Nah, teknik menulis fiksi nanti ini teori ya yang saya berikan. Lalu di sini kritik ya terhadap karya novel, karya sastrawan dan juga puisi. Puisi ini berupa kumpulan puisi. Jadi satu kumpulan puisi tapi miliknya seorang sastrawan gitu. Misalnya ada puisi Beling karya Remi Silado. Nah, itu kan satu penulis gitu ya, satu penulis tapi punya beberapa karya yang udah dibukukan. Nah, itu yang dikritik ya. Begitu. Jadi bukan hanya satu buah puisi aja gitu ya, tetapi benar-benar sudah dalam bentuk buku ya. Jadi novel itu kan dalam bentuk buku, puisi juga dalam bentuk buku. Nah, itu dikritik nanti dipresentasikan ya, presentasi kelompok hasil mengkritik novel dan puisi. Nah, yang berikutnya di minggu ke 1 2 3 4 5 di minggu ke-5 di minggu ke-6. Nah, ini ada praktik menulis ya. Praktik menulis teks fiksi berupa puisi gitu ya. Terus minggu ke-6 praktik menulis teks cerpen ya. Berupa prosa plus kritik begitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini rancangan sebelum UTS seperti ini ya gambarannya. Nah, lalu setelah UTS ini yang harus dilakukan. Nah, di sini pemberian teori pengantar ya mengenai menulis non-fiksi dalam bidang jurnalis atau media, teknik menulis di media massa, presentasi kelompok jenis tulisan di media cetak, presentasi kelompok jenis tulisan di media online ya, media massa online, elektronik atau media sosial seperti itu ya. Lalu ada praktik menulis teks non-fiksi yang berupa teks berita opini begitu ya. Lalu di sini ke-14 ini mengumpulkan hasil workshop. Ini berupa sertifikat dan laporannya. Lalu minggu ke-16 ini saya jelaskan terkait untuk proyeknya ya. Nah, ini kritik jurnalistik. Nah, buku-buku non-fiksi yang dikritik itu apa di sini? Boleh nanti mencari buku di Gramedia ya, itu kan ada ya, biasa rak-raknya itu ada buku biografi, ada buku motivasi, ada buku autobiografi, ada buku memoir, ada buku panduan dan manual. Panduan dan manualnya di sini nggak boleh yang misalnya panduan memasak yang kayak gitu ya, panduan hairstyling rambut misalnya, bukan yang kayak gitu ya, tapi panduan dan manual ini lebih ke arah penulisan. Boleh misalnya terkait penyuntingan, terkait terjemahan, boleh tentang teknik menulis sastra gitu ya. Yang pasti di sini bukan kritik bukan terkait dengan sastra ya, tapi berarti di sini teknik menulis di media massa misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini buku-bukunya silahkan nanti ini yang dikritik ya di dalam bentuk PBL begitu ya. Oke, nah ensiklopedia dan kamus itu tidak usah ya. Ini hanya untuk menandai aja bahwa buku non-fiksi itu jenisnya ini, begitu ya. Oke, nah tadi untuk penilaiannya ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini udah di screenshot? Sudah ya? Jadi ada gambaran lah ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ini baru tekniknya nih. Teknik dalam satu semester ke depan mata kuliah menulis kreatif gambaran lah ya, seperti itu. Miss, Bagaimana? untuk buku non-fiksi itu novel
atau gimana maksudnya? Buku apa? Buku non-fiksi itu novel berarti bisa termasuk? Bukan, non-fiksi itu bukan novel. Bukan Kalau novel ya? novel itu fiksi. Maksudnya Masuk ke sastra. kalau misalnya tentang fakta dunia itu bisa termasuk? Bisa, ya tuh. Pokoknya yang terkait yang non-fiksi ya. Kalau tadi itu apa fakta dunia? Iya, buku fakta dunia gitu. Jadi kayak cerita tentang fakta dunia. Itu bentuk ensiklopedia atau bukan? Bentuk ensiklopedia. Iya, ensiklopedia berarti ya. Iya, boleh itu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang kamus jangan ya, karena kan kalau kamus ya kan kayak gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang dan lain sebagainya kan. Jadi yang kamus tidak boleh ya begitu ya. Jadi nanti ini dibagi aja setiap kelompok. Untuk PBL-nya ya mewakili biografi, motivasi, autobiografi, memoir, buku panduan atau ensiklopedi, gitu ya. Jadi tadi rindu boleh itu kalau masuk ke ensiklopedi. Yang penting bukan kamus, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke yang berikutnya? Ibu mau tanya. Jadi nanti PBL-nya itu untuk nilai UAS atau UAS beda lagi ya Bu? Ada ujiannya lagi? UAS-nya beda lagi kalau yang sekarang. Jadi PBL, UAS. Gitu ya. Jadi ada soal ya untuk UAS-nya. Karena nilainya beda 20% tadi. Kalau PBL beda lagi, kalau PBL itu 30% kan. Gitu. Begitu ya, Ilhasya ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan ada lagi. Baru terkait teknisnya dulu nih. Ya, Happy ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, berarti kalau UTS sama UAS itu ujiannya itu berbentuk soal atau kayak kemarin lagi Bu, yang kayak Ibu suruh nulis gitu? Kayaknya yang sekarang ini bentuknya lebih ke soal ya. Karena kan untuk yang kritik dan lain sebagainya itu saya masukkan ke komponen nilai yang lain. Begitu ya, Happy ya? Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita fokus dua bidang yang berbeda dulu sebetulnya. Jadi yang pertama sampai UTS kita fokus ke sastra dulu. Kita eksplorasi sastra dulu. Setelah itu setelah UTS kita eksplorasi yang non-fiksinya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Syakila gimana? Ada yang mau tanyakan? Aura, Indah, Mayona, dan yang lain? Nggak ada? Clear ya? Penilaiannya juga clear ya, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak yang ada ditanyakan, ini saya tampilkan lagi untuk buku dulu ya. Sebentar, ini saya buka linknya dulu. Nih, ini bukunya. Nah, ini buku yang pertama. Buku apa itu sastra, jenis-jenis karya sastra, dan bagaimana cara menulis mengapresiasi sastra. Ini buku yang pertama yang kita pakai ya. Oke, ini saya besarin dulu. Nah, ini ya. Ini karya Juni Ahyar. Ini lumayan baru ya, kalau nggak salah di 2019 ya untuk cetakan pertama. Kemudian kita baca dulu daftar isi ya. Oke, jadi kita fokus buku yang dipakai yang ini ya. Jadi nanti kalau untuk ujian tengah semester ambil materinya dari sini. Nah, ini daftar isi. Bab 1, apakah sastra itu terkait dengan aliran-aliran sastra, perbedaan sastra dan non-sastra, psikologi sastra, definisi latar belakang, tujuan, dan apa itu jurnalistik sastra. Nah, yang berikutnya di bab 2, ini ada puisi. Kan tadi kita lihat RPS yang diminta oleh program studi BISPRO, itu lebih ditekankan ke puisi dan
novel sebetulnya. Jadi di bab 2 puisi, kemudian di bab 4 itu ada novel. Nah, tetapi karena memintanya mahasiswa bisa menulis novel. Nah, menurut saya karena di sini menulis kreatifnya tidak hanya menulis kreatif di bidang yang fiksi aja, jadi waktunya kurang kalau untuk menulis novel. Nah, sehingga saya tambahkan aja di sini materi cerpen. Jadi menulisnya ke arah cerpen. Mungkin bisa disiapkan ya. Nanti dari sekarang idenya. Nah, clue-nya untuk karyanya itu teman-teman saya kasih topik ya atau tema. Ini sama ya semua kelas baik 4A, 4B dan 4C menulis kreatif, menulis karya sastra yang berkaitan dengan yang sekarang isu terbaru itu yang panggilan darurat. Panggilan darurat ya. Isu panggilan darurat, tahu kan ya? Yang di sini kita mengkritisi 100 hari kerja Presiden Prabowo begitu ya, dan juga kabinetnya begitu ya, mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan di negara Indonesia ini gitu ya. Nah, tetapi kita buat itu berbalut sastra begitu ya, terutama dalam bentuk puisi dan cerpen. Nanti gaya-gaya setiap angkatan sastra itu akan kita bahas bersama. Nah, yang jelas ini nanti kalian mungkin bisa mengkritik secara politik begitu ya, melalui yang tadi kata kuncinya itu panggilan darurat, melalui karya-karya sastra. Sebagaimana mungkin referensinya kalian bisa lihat kalau untuk novelnya sendiri itu kan kayak novel-novel karya-karya Pramudia Anantatur begitu ya. Kalau puisi itu kalian mungkin bisa contoh gaya penulisan angkatan 45 Khairil Anwar, atau bisa juga melihat karya-karya Rendra puisi-puisi di tahun 66 begitu ya, sekitar angkatan 66 begitu. Nah, karena itu yang mirip kondisinya begitu ya, angkatan 45, angkatan 66 dan angkatan 90-an. 80 ya, 80 90-an rentang itu ya. Nah, atau kalau yang bentuk prosa ya tadi bisa dilihat contoh penulisan karya Pramudia Anantatur itu gitu ya. Itu kan juga mewakili ya terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana mereka sastrawan mengkritik otoriter dari pemerintah begitu ya, dari dalam sastranya begitu ya, dari dalam karya sastra mereka begitu. Oke, itu ya clue-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa difikirkan dulu dari sekarang idenya gitu ya untuk puisi dan cerpen itu, karena itu harus membuat gitu. Kalau yang menulis yang lain, kalau non fiksi itu kan tadi opini. Nah, opininya juga kalau ingin diselaraskan juga boleh ya terkait dengan panggilan darurat itu. Tahu kan ya panggilan darurat yang mungkin semuanya pasti punya IG. Nah, itu kan di Instagram juga sering kali muncul tuh kalau ada isu apa langsung sekarang kan ini ya, kita memunculkan panggilan darurat yang diposting berkali-kali begitu ya oleh masyarakat begitu ya. Oke, nah itu ya clue-nya. Nah, yang berikutnya ini ada novel, ada sandiwara, lakon, prosa, dan monolog. Nah, ini buku pertama ya. Jadi di pertemuan pertama silakan nanti dibaca bab 1, apakah sastra itu, yang ini. Dan kemudian untuk mengkritisi karya sastra, atau di sini untuk belajar terkait dengan bagaimana cara membuat karya seperti puisi, cerpen, novel begitu ya. Kalian bisa membaca buku ini, Mengenal Proses Kreatif Sastrawan Indonesia. Karya Muaki Batul Hasanah dan Wahyudi Siswanto. Nah, ini dibaca ya. Ini cukup bagus bukunya. Di sini penulis mencoba untuk menjelaskan
terkait dengan proses kreativitas, begitu ya, menulis kreatif, bekal berproses kreatif sastrawan, aspek kejiwaan dan tipe sastrawan. Nah, ini tipe sastrawan, kegiatan sastrawan terkait proses kreatif. Nah, ini ya, apa sih berpikir kreatif itu, proses kreatif dan lain sebagainya, ini ada di bab 1 buku ini, begitu ya. Jadi kita menggunakan tadi ya 2 buku, yang satu buku yang ini terkait dengan pengantar sastra, yang satu lagi mengenal proses kreatif sastrawan, ya bukunya yang ini ya. Nah, ini daftar isinya. Oke, jadi 2 buku itu yang kita pakai. Nah, teman-teman silakan, ini sambil saya jelaskan sedikit ya, hari ini terkait dengan pengantar sastranya yang fiksi. Nah, teman-teman bisa buka di e-learning bukunya ya, karena yang akan saya tampilkan ini PPT, begitu ya, PowerPoint-nya. Oke. Oh ya, ini saya ingin menyampaikan juga, ini mohon maaf ya, kayaknya hari ini kita nggak bisa sampai jam 16.15 ya, karena saya ada rapat akreditasi prodi di jurusan teknik sipil, yang mana akreditasinya itu asesmen lapangannya minggu depan begitu, dan saya masuk ke kedua tim tersebut seperti itu. Jadi untuk menyiapkan yang hari Senin itu begitu ya. Jadi bukan berarti ini ya kalian tidak penting, kalian juga menjadi prioritas saya. Nah, tetapi karena waktunya ini harus dibagi-bagi seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu saja terkait dengan pengantar sastra ya, begitu. Jadi nanti kita tidak sampai sore ya. Jadi yang hari ini ya, belum sampai jam 16.55. Saya izin ya. Ya. Ya, ini saya jadi nggak enak nih. Jadi yang sebelumnya saya udah izin mengganti ke hari Jumat, ternyata di hari Jumat juga masih repot ya dengan akreditasi begitu ya. Oke, ya begitu ya, kita harus bagi-bagi ya waktu. Sebentar, ini saya cari ininya dulu, mana ya? Nanti saya share juga ini PPT-nya. Oke, ini udah terlihat pengantar sastra dan definisi sastra? Sudah, Bu. Sudah, Miss. Nah, jadi bukunya itu dibuka juga bab 1. Jadi kalau kira-kira kalian mendengarkan dan sambil dibaca bukunya, nah itu kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyakan ya. Begitu. Baik. Ya, jadi hari ini kita belajar terkait dengan pengantar sastra dan definisi sastra. Capaiannya mahasiswa mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan perkembangan karya fiksi atau sastra. Nah, teman-teman, jadi gini, saya ada memberikan tugas mandiri hari ini itu terkait dengan sintesis materi ini. Jadi tolong sambil saya jelasin, sambil diketik boleh atau dicatat dulu di buku catatan juga boleh. Tapi lebih enak sih sebetulnya sambil ngedengerin, sambil diketik gitu penjelasannya ya. Biar nggak kerja 2 kali. Nah, itu disubmit paling lambat 16.55 hari ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin jelaskan dulu. Jadi sintesis ya, sintesis materi ya, dari bab 1. Intinya seperti itu. Tapi biar tadi sekali lagi, daripada nanti di ujung saya bilangnya sintesis materi yang tadi, itu kan kalian harus buka-buka lagi. Nah, jadi ini saya beritahu di awal, ini saya jelaskan kalian sambil catat, gitu ya. Biar nggak bolak-balik ya dalam pengerjaannya, karena udah ada catatannya. Sintesisnya ini nggak usah banyak-banyak, 1 halaman sampai 1,5 halaman aja. Gitu ya. A4. Ditulis di A4, nanti dikumpulin di e-learning. Oke. Berarti minimal 1 ya, Miss? Ya. Paling minimal. Boleh 1. Gitu ya. Terima kasih. Kan sintesis ya, kayak rangkuman. Gitu. Kayak bikin rangkuman ya.
Oke, nah yang pertama definisi sastra. Nah, jadi berdasarkan definisi sastra, di sini sastra itu dulu ya didefinisikan hanya sebagai sarana penumpahan ide dengan bahasa yang indah. Tentu kalau sastra kan biasanya ya bahasanya pun menggunakan bahasa-bahasa yang konotatif, yang tersirat begitu, bukan yang tersurat. Beda dengan yang non-fiksi. Kalau non-fiksi itu harus denotatif, jadi bahasanya nggak lagi membingungkan orang gitu ya. Membingungkan orang ini artinya tidak ada makna yang disembunyikan di karya-karya yang non-fiksi. Nah, beda dengan yang ini, dengan karya-karya sastra begitu ya. Sastra ini kan masuk ke fiksi. Jadi penumpahan di sini, penumpahan idenya itu dalam bahasa yang indah gitu ya. Jadi banyak penggunaan majas-majas. Misalnya ketika mengungkapkan kata meja hijau. Kalau di dalam ini ya, di dalam kata yang denotatif, contoh meja hijau itu kan ya nggak dimaknai apa-apa ya, pasti meja hijau itu meja pakai tapak hijau, meja hijau meja yang berwarna hijau, meja yang berbahan dasar misalnya plastik itu yang berwarna hijau, misalnya seperti itu. Nah, itulah kan yang dimaknai dengan ini ya, penumpahan bahasa yang indah. Nah, tetapi kalau di sastra itu beda lagi. Meja hijau bisa berarti apa? Tempat perjudian, bisa jadi persidangan begitu ya. Nah, itu kan artinya ada kemasan sesuatu yang indah begitu ya dalam pengungkapan karya sastra begitu ya. Nah, lalu di definisi lama ini sastra itu sendiri terbagi menjadi ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah, puisinya sendiri itu sangat dibatasi. Puisinya sendiri itu sangat dibatasi. Dibatasi oleh apa? Misalnya gini, puisi itu kan kalau puisi lama ya, bukan, kita nggak bicara puisi yang modern dulu, karena ini kan definisinya lama. Puisi yang lama, ini contohnya aja pantun sama syair. Pantun harus terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Nah, kemudian rimanya bagaimana? Harus AB, AB. Kalau syair harus AA, AA. Kan seperti itu. Yang berikutnya apa lagi? Suku katanya pun dibatasi, harus berapa suku kata di situ, maksimal 12 suku kata begitu ya. Jadi di situ bahasa yang indah disusun begitu ya. Nah, itu di dalam puisi lama gitu ya, contoh pantun dan syair. Tetapi di dalam puisi modern sebetulnya bait berapa jumlah baris di dalam 1 bait, berapa jumlah suku kata, rima iramanya itu perwajahannya tidak terlalu difikirkan karena sana yang penting itu adalah substansi apa yang ingin disampaikan begitu ya terhadap pembaca gitu ya. Nah, tetapi di sini maka muncullah definisi baru gitu bahwa sastra itu tidak hanya berupa bahasa yang indah dalam bentuk puisi, prosa dan drama, tetapi ya di sini substansinya adalah suatu ekspresi ide dengan kebebasan bahasa dan makna begitu ya. Nah, jadi di sini lebih luas lagi ininya ya, definisinya begitu ya. Oke, nah kita lanjut dulu di sini. Ibu mohon maaf, slide-nya nggak gerak, Bu. Oh, sorry. Padahal di sini udah ini. Harusnya share-nya share apa ya? Share entire screen kali ya. Biar gerak-geraknya kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan, Ibu. Udah ya, gerak ya. Baik. Nah, yang berikutnya ada definisi yang non-sastra. Nah, tadi juga sudah disebutkan. Kalau sastra itu pasti bahasanya konotatif. Jadi kalau kalian baca sastra, itu harus dipahami benar-benar tuh yang dimaksud apa gitu ya. Nanti kita coba aja mengkritisi sebuah novel yang benar-benar karya sastrawan. Jadi bukan novel-novel populer gitu ya, tapi novel yang sesuai dengan angkatan sastra begitu. Nah, di sini kalau yang non sastra ini juga harus dibedakan. Nah, kalau yang non sastra otomatis non fiksi ya, itu harus menekankan pada hal-hal yang bersifat teknis. Jadi ada data, ada fakta, ada bukti, ada sumber primer dan ada contoh. Nah, ini semua harus apa? Harus bisa dibuktikan kebenarannya begitu.
Jadi kalau kalian misalnya gini, membaca ya novel terus di covernya itu ada berdasarkan kisah nyata. Apakah itu langsung bisa dikatakan itu menjadi karya yang non-fiksi? Tetap tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu sudah bumbunya itu kalau novel itu meskipun di situ ada berdasarkan kisah nyata, sudah direka gitu, udah direka adegannya, dialognya, itu sudah imajinasi pengarang begitu ya. Jadi tidak bisa itu dikatakan sebagai karya non-fiksi. Jadi jangan percaya bahwa kenyataannya itu adalah seperti itu, begitu. Kecuali buku-buku autobiografi, buku biografi, begitu ya. Nah, itu barulah itu bisa divalidasi, begitu ya. Kalau yang novel, misal gini, ketika kita beli buku Anak Singkong, karya Chairil Tanjung, begitu ya. Itu kan kisah sebetulnya bentuk biografi tapi dalam bentuk cerita narasi, begitu ya. Nah, lalu kita beli lagi nih novel Dilan atau novel Milea. Itu kan sama-sama tuh tentang perjalanan, gitu ya, perjalanan kisah. Yang satu percintaan, yang satu kisah sukses gitu. Nah, tetapi kita kan langsung bisa bikin batasan bahwa kalau yang Chairil Tanjung ini non-fiksi. Kalau yang Dilan ini fiksi gitu. Kenapa? Dilan ada nggak sebetulnya orangnya gitu ya. Sebetulnya yang jadi Mileanya tuh ada nggak sih gitu ya. Nah, mungkin aja ada misalnya gitu. Tetapi tidak mutlak pasti ceritanya itu seperti yang diceritakan di dalam novelnya begitu. Karena apa? Karena itu kan sudah dibentuk lagi sedemikian rupa oleh imajinasi pengarang gitu. Ya, nah sama halnya gini, ketika kalian menonton film Titanic, kisah Jack dan Rose. Nah, kira-kira kisah percintaannya itu asli nggak sih? Nah, tetapi sebetulnya tenggelamnya kapal Titanic itu asli gitu, ada secara data ada itu ya. Nah, tetapi kisah cinta Jack dan Rose-nya itu apa? Itu fiksi, begitu ya. Hanya untuk membumbui nih kisah dari tenggelamnya kapal Titanic supaya lebih booming gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa bedakan ini fiksi, ini non fiksi. Intinya seperti itu. Nah, jadi pada intinya sastra itu ini merupakan karya ya yang bila dibandingkan dengan tulisan lain ini mempunyai berbagai ciri keunggulan seperti keaslian. Keaslian ini otentik dari apa? Dari ciri sastrawannya itu sendiri. Sastrawan itu pasti punya ciri. Setiap angkatan itu punya ciri. Misalnya di angkatan tahun 20-an, 1920, itu angkatan sastra Balai Pustaka. Apa yang diangkat di sana otentiknya? Bentuk roman, belum novel, roman. Nah, roman ketika itu menceritakan kisah tak sampai. Kisah tak sampai itu maksudnya apa? Kisah tragis dari percintaan. Begitu ya. Jadi ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya tidak direstui, ujung-ujungnya meninggal tokohnya. Begitu ya. Nah, itu karya otentik. Jadi keaslian yang merekam suatu periode masa atau zaman, begitu ya. Merekam budaya, sosial masyarakat, merekam sosial politik, begitu ya. Sastra itu seperti itu. Jadi kalau kalian ingin melihat sebuah gambaran pada masa tertentu, lihatlah karya sastra yang tumbuh pada masa itu, begitu. Kan karya sastra itu tidak lekang oleh waktu sebetulnya. Misalnya gini, kalian ingin tahu nih, gimana sih background budaya di tahun 20-an, 1920. Nggak ada kan yang namanya lorong waktu itu, tetapi melalui sastra kita bisa menikmati kehidupan pada masa itu. Lalu tahun 45, masa kemerdekaan, kita ingin tahu sih masa itu seperti apa. Kita bukalah sastra tahun 45 atau puisi ya. Karena 45 tahun 1945 itu cukup sedikit novel tetapi lebih booming puisi. Salah satunya itu karya-karya Chairil Anwar yang tumbuh di tahun 1945. Seperti itu ya. Jadi itu keotentikan, keaslian begitu. Keartistikan. Nah, ini artistiknya sebuah cerita itu setiap pengarang punya stylenya, punya gayanya masing-masing. Misal Sapardi Djoko Damono yang Hujan Bulan Juni ya. Nah, itu apa? Gaya penceritaannya ya. Itu sangat
romantis seperti itu ya, sangat sendu begitu. Tetapi kalau kita baca karya yang lain, karya Chairil Anwar contohnya tegas begitu ya. Kemudian di situ juga seolah marah begitu ya. Seolah di situ ingin menentang begitu ya. Kenapa? Karena di situ ada perasaan penulis ingin merdeka begitu. Indonesia ingin merdeka. Nah, itu kan berarti mempengaruhi ya lingkungan, konteks lingkungan, konteks budaya, konteks psikologi dari si sastrawan itu mempengaruhi karyanya, itu ya, mempengaruhi keartistikan. Lalu ada keindahan dalam isi ungkapan. Nah, ini contoh seperti roman, cerita pendek, drama, epik, dan lirik. Nah, dari yang tadi saya jelaskan sebetulnya semua itu dalam bentuk sastra itu adalah apa? Sebetulnya wujud dari kegelisahan seorang penulis gitu ya. Jadi intinya sastra adalah wujud dari kegelisahan. Nah, di sini ada menurut Ignaz Claydon bahwa wujud kegelisahan yang tertera dalam sastra itu ada kegelisahan politik, dari struktur sosial, metafisik, alam semesta, atau eksistensial, persoalan diri. Nah, di sini Kunto Wijoyo juga menambahkan satu kegelisahan yang lain, yaitu ada kegelisahan transendental. Nah, kegelisahan transendental ini adalah kegelisahan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ini menitik beratkan pada makna di balik kata, sehingga karya sastra yang dihasilkan tidak melulu menonjolkan keindahan aja, melainkan dapat berarti bagi kemanusiaan dan peradaban. Begitu ya. Nah, ini awal mula sastra itu ada, itu awalnya itu dari rasa gelisah dari penulis. Begitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, lalu ada fungsi sastra. Itu yang pertama untuk menghibur, dulce, memberikan manfaat, utile, cerminan kehidupan sosial, dan sarana kritik sosial. Nah, di sini dalam Ars Poetica, seorang pemikir Romawi, Horatius, menulis istilah dulce et utile untuk menyebutkan fungsi sastra. Seperti menghibur dan sekaligus harus bermanfaat bagi pembacanya. Jadi ada manfaat. Nah, sebetulnya manfaatnya itu untuk apa? Sebagai penerang, begitu ya, penerang bagi pembaca, begitu ya. Jadi misalnya gini ya, kita membaca sebuah puisi karya Rendra tentang apa? Tentang misalnya di situ kehidupan seorang yang dipenjara karena otoriter pemerintah, gitu ya, tahun 66. Nah, meskipun ya kita sebagai pembaca kan kita nggak pernah tuh merasakan gimana sih kesengsaraan kalau kita nggak bersalah tapi kita dijebloskan ke penjara gitu karena otoriter dari pemerintah misalnya seperti itu. Nah, dengan kita membaca karya-karyanya tersebut, kita jadi tahu gitu loh gambaran kesedihan, kegelisahan orang yang dipenjara, terkungkung, kebebasannya begitu ya. Tanpa dia tuh sebetulnya tanpa bersalah begitu ya. Jadi dia nggak begitu bersalah tapi menjadi korban, intinya seperti itu ya. Nah, jadi di situ ya sastra ini ya tadi menghibur tapi juga memberikan makna terhadap kehidupan. Misalnya terkait dengan masalah kematian, kesengsaraan, kegembiraan, atau memberikan pelepasan ke dunia imajinasi, begitu ya. Nah, jadi ada di sini pernyataan Abdul Wahid ya, yang secara eksplisit mengemukakan bahwa sastra itu berfungsi sebagai media perlawanan terhadap slogan omong kosong tentang sosial kemasyarakatan. Oke, berikutnya. Nah, ini diskusi kelas ya, karena waktunya terbatas. Silakan ini nanti dibuka, kalau tidak salah ini di halaman 7 dari buku bab 1. Nah, ini nanti diisi ya di forum, cukup 1 paragraf aja. Kalian baca dulu poin hubungan antara sastra sosial dan budaya, hubungan sastra dan sang pengarang, dan sastra dan konteks. Tolong curahkan apa yang kalian ketahui terkait dengan pertanyaan bagaimana sastra mempengaruhi pemikiran kita tentang kehidupan masyarakat. Nah, kalau kalian ada yang sudah dibaca sebuah novel, tolong disebutkan novel apa, itu salah satu contoh juga mempengaruhi pemikiran kalian tentang kehidupan. Intinya seperti itu ya. Nah, ini ya, tolong nanti ini ditulis di forum, di e-learning nanti saya buat forumnya.
Udah di screenshot yang ini? Nanti lupa. Sudah Ibu. Ya. Tadi ini sumber bacaannya di buku yang mana ya Bu? Buku di bab 1. Buku yang apa itu sastra? Yang pertama yang paling atas di e-learning. Baik Bu. Ya, ini ya ada di halaman kalau nggak salah sekitar halaman 7 apa 10 gitu. Sampai 12-13 gitu ya. Sekitar itu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada perkembangan sastra berdasarkan angkatan dan bentuknya. Ya, jadi ada angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66, angkatan 70, angkatan 90, angkatan 2000. Nah, yang ini nanti tolong ini ya. Nanti mungkin setelah sholat ini Jumat ya, teman-teman bikin kelompok ini ya, kelompok diskusi sesuai dengan angkatan sastra ini. Jadi kurang lebih 7 kelompok ya. Jadi mungkin ada yang 4, ada yang 3 kelompok ya. Ini untuk diskusi minggu depan. Gitu ya. Terkait dengan angkatan sastra. Ya, nanti ini saya jelaskan lebih lanjut. Yang ini udah ya. Nah, ada aliran-aliran sastra. Ini ada aliran realisme, naturalisme, ekspresionisme, surrealisme, dan romantisme. Ini juga di buku ada contoh-contohnya. Jadi kayak realisme itu memotret keadaan apa adanya, naturalisme ini melihat sesuatu tapi dari sisi gelapnya aja, sisi gelap kehidupan. Ada ekspresionisme, perasaan pengarang, surrealisme, gaya absurd dan fantasi, romantisme, sentimen dan perasaan yang mendalam, begitu ya. Oke, ini ada contoh-contoh karya sastra dari masing-masing angkatan juga ada di buku ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini yang tadi ya, sastra sosial dan budaya. Ini bisa dibaca tadi ya untuk menjawab forum. Yang ini juga. Nah, ini psikologi sastra. Ya tadi ya, ini juga sudah saya jelaskan bahwa imajinasi itu kan dari buah pikir. Buah pikir itu sebetulnya ada background budayanya si pengarang. Ini pasti akan tercerminkan dalam karya sastra yang ditunjukkan dalam kejiwaan tokoh, ya, dalam karya yang dihasilkan oleh seorang sastrawan. Ini juga bisa dibaca ya terkait dengan psikologi sastra. Nah, jadi pada intinya sastra itu sebagai cerminan kepribadian dari pengarang, begitu. Nah, ini kritik sastra yang berikutnya ini akan saya jelaskan di pertemuan ketiga ya, khusus untuk kritik sastra, begitu ya. Oke, jadi ini langsung aja ke kesimpulan. Sastra itu berkembang mengikuti zaman, sastra memiliki banyak fungsi sosial dan budaya. Psikologi sastra ini membantu memahami karakter dan isi sastra lebih dalam. Ini kan karena teman-teman yang laki-laki mau Jumatan ya. Jadi ini sekali lagi tugas mandiri dikumpulkan jam 16.55 ya untuk sintesis yang ini, yang tadi ya, pengantar sastra. Jadi dibuka lagi aja yang bab 1-nya. Nah, ini tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya untuk mencari masing-masing contoh dari setiap angkatan sastra ini. Ya, jadi nanti di browsing aja angkatan Balai Pusaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66, angkatan 70, angkatan 90 dan angkatan 2000. Ini nanti saya yang acak kelompoknya ya untuk membuat diskusi ini. Jadi yang didiskusikan itu yang ini ya, pendahuluan, contoh karya, ciri angkatan, simpulan, daftar pusaka. Ini dibuat laporan di dalam Microsoft Word-nya dan juga buat PPT. Ini untuk bahan minggu depan begitu. Tapi nanti setelah setelah istirahat boleh silakan langsung diskusi ya. Begitu ya. Saya akan kasih nama-nama kelompoknya setelah ini. Begitu ya. Oke, ya mungkin itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Miss, berarti tugasnya ada 2 ya? Ya, 1 tugas kelompok, 1 yang sintesis. Kalau sintesis kan hanya yang berupa catatan tadi. Terima kasih, Miss. Oke. Maaf, Ibu. Berarti yang tadi di forum-forum itu untuk kapan ya? Itu forum habis istirahat ini. Istirahat Jumat itu. Gitu ya. Oke, ini mungkin yang teman-teman yang laki-laki mau Jumatan dulu. Ya, berarti kita tutup dulu ya. Kalau begitu Gmail-nya silakan nanti saya akan kirim di
WhatsApp grup. Jadi kalau ada apa-apa kita diskusi lewat WhatsApp grup dulu ya. Begitu ya. Oke. Ya, untuk itu saya tutup dulu sesi ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss.